Di tepi Sungai Siak yang berkelok, berdiri sebuah kerajaan yang lahir dari kegelisahan. Kisah ini dimulai pada tahun 1723 ketika seorang bangsawan bernama Raja Kecil dengan tekad membara menciptakan babak baru sejarah Melayu. Ia mengaku sebagai putra Sultan Mahmud Syah II dari Johor yang wafat secara tragis. Raja Kecil menempuh jalan panjang penuh pertumpahan darah demi menegakkan kembali martabat ayahnya. Namun, perselisihan di Johor memaksanya pergi, meninggalkan istana yang telah ia rebut dengan susah payah. Ketika perahu-perahu panjangnya memecah arus Sungai Siak, Raja Kecil menatap tanah yang tandus namun penuh harapan. Ia berbisik, "Disinilah akan lahir negeri besar Siak Sri Indrapura." Dan pada hari itu, sejarah pun bergerak. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Kesultanan Siak tumbuh menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai. Emas, lada, dan damar menjadi komoditas utama yang bahkan diminati pedagang dari Cina, Arab, dan Eropa. Sungai Siak yang dulu sepi kini menjadi nadi kehidupan, mengantarkan kapel-kapel dagang bagaikan burung laut yang membawa kekayaan langsung ke istana. Kesibukan di pelabuhan menjadi pemandangan sehari-hari, membuktikan betapa strategisnya lokasi Siak di jalur perdagangan Selat Malaka. Kekuatan ekonomi ini menjadi fondasi bagi Siak untuk membangun pengaruhnya di seluruh pesisir timur Sumatera. Siak tidak hanya menjadi pusat dagang, tapi juga mercusuar peradaban Melayu yang mulai bersinar terang. Di tengah kemajuan pesat itu, muncullah seorang pemimpin besar, Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah. Ia adalah sosok yang membawa Siak ke puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahannya, Siak menjelma menjadi negeri yang disegani, bukan hanya karena kekayaannya, tapi juga karena tatanan pemerintahannya yang kuat. Hukum Islam ditegakkan dengan adil, pertahanan diperkuat untuk melindungi kedaulatan, dan pelabuhan diperluas untuk menampung lebih banyak kapal dagang dari berbagai penjuru dunia. Di era inilah budaya Melayu mencapai puncak keemasannya. Suara gendang perang yang dulu sering terdengar kini digantikan oleh alunan syair dan lantunan kitab-kitab ilmu pengetahuan. Istana megah berdiri sebagai lambang kekuatan dan kecerdasan bangsa Melayu. Sebuah monumen hidup yang membuktikan bahwa Siak adalah pusat peradaban yang agung. Namun di balik kemegahan yang terpancar, bayang-bayang asing mulai mengintai. Belanda dengan wajah manis namun cakar yang tajam mulai masuk melalui diplomasi dan perdagangan. Mereka melihat Siak bukan sebagai mitra, melainkan sebagai saingan yang harus ditaklukkan. Tujuan utama mereka adalah menguasai jalur ekonomi yang menghidupi seluruh Sumatera bagian timur. Sebuah jalur yang selama ini dikendalikan oleh Siak. Ketika tekanan politik semakin keras dan perjanjian dagang mulai terasa mencekik, Sultan Syarif Qasim I mengambil sikap tegas. Ia berkata, "Lebih baik hancur melawan daripada tunduk tanpa harga diri." Perang pun tak terhindarkan. Sungai Siak yang dulu tenang kini menjadi saksi bisu darah para pahlawan yang berjatuhan. Meski kekuatan tak seimbang, para pejuang Siak bertempur dengan gagah berani, mempertahankan setiap jengkal tanah air mereka demi martabat negeri. Di tengah gejolak perang melawan kolonialisme, seorang sultan membangun sebuah mahakarya yang akan dikenang sepanjang masa. Sultan Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin, atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Syarif Qasim I, mendirikan Istana Aseraya Hashimiyah yang kini kita kenal sebagai Istana Siak. Istana ini bukan sekadar tempat tinggal sultan, melainkan simbol kemuliaan dan perlawanan Siak, dibangun dengan arsitektur campuran Melayu, Arab, dan Eropa
Istana ini menjadi bukti bahwa Siak adalah bangsa yang terbuka, namun tetap memiliki jati diri yang kuat. Di dalamnya tersimpan sebuah pusaka agung yang sangat langka, Komet, sebuah alat musik otomatis buatan Jerman yang konon hanya ada 2 di dunia. Satunya lagi berada di Austria. Ketika dimainkan, nadanya bergema bak doa dari langit, menyentuh relung jiwa siapapun yang mendengarnya. Istana Siak tidak hanya sekadar bangunan. Ia adalah sebuah puisi tentang kejayaan yang ditulis dengan batu dan kayu. Waktu terus berputar, dan dunia memasuki abad ke-20. Kekuasaan kolonial di berbagai belahan dunia mulai retak, dan semangat kemerdekaan Indonesia berkobar dengan dahsyat. Di tengah gejolak perubahan zaman itu, berdirilah seorang pemimpin Siak yang penuh kebijaksanaan. Sultan Syarif Qasim II, Sultan terakhir Siak. Ia adalah seorang visioner yang melihat jauh ke depan. Ia sadar bahwa era kerajaan akan segera berakhir dan era negara bangsa akan dimulai ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Sultan Syarif Qasim II tidak ragu sedikit pun untuk mengambil keputusan bersejarah. Ia segera mengirimkan telegram dukungan kepada Soekarno dan Hatta. Namun, dukungannya tidak berhenti di kata-kata. Ia menyerahkan seluruh harta pribadi dan kas kesultanan sebesar 13 juta gulden, sebuah nilai yang sangat fantastis pada masa itu, kepada republik yang baru lahir. Dalam sebuah pernyataan yang monumental, Sultan Syarif Qasim II berkata, "Kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan Siak. Tak ada makna kejayaan kerajaan jika rakyat masih terjajah." Dengan pernyataan itu, ia memilih untuk mengintegrasikan kerajaannya ke dalam Republik Indonesia. Keputusan mulia ini menutup tirai kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura, namun sekaligus membuka babak baru yang lebih besar bagi bangsa Indonesia. Pengorbanan Sultan Syarif Qasim II adalah bukti nyata bahwa kepentingan bangsa berada di atas segalanya. Ia melepaskan tahta demi persatuan, sebuah tindakan patriotik yang membuatnya dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Langkahnya menjadi inspirasi bagi banyak kerajaan lain di Nusantara untuk bersatu di bawah panji merah putih. Kini, jejak kebesaran itu masih bisa kita saksikan. Istana Siak masih berdiri dengan anggun di kota Siak, Riau. Sungai yang dulu menjadi jalur perang dan perdagangan, kini menjadi cermin peradaban yang merefleksikan langit biru. Musik Komet yang legendaris itu masih sesekali berbunyi, menggetarkan hati para pengunjung, seolah membawa suara dari masa silam, membisikkan kisah-kisah kejayaan dan perjuangan. Kesultanan Siak mungkin telah berakhir sebagai sebuah entitas politik, tetapi ruh perjuangan, kebijaksanaan, dan pengorbanannya tetap hidup. Ia hidup dalam budaya Melayu yang kaya, dalam catatan sejarah emas Indonesia, dan dalam jiwa setiap anak bangsa yang terus berjuang untuk mempertahankan martabatnya. Di tepi sungai itu, angin seolah berbisik pelan, membawa pesan dari para leluhur, "Jangan pernah lupa dari mana engkau berasal." Karena kejayaan adalah warisan dan perjuangan adalah darah. Siak Sri Indrapura bukan sekadar nama sebuah kerajaan, melainkan sebuah simbol kehormatan abadi. Kisah Siak mengajarkan kita bahwa kebesaran sejati bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang pengorbanan untuk kepentingan yang lebih besar. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya dari sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.